Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah. BPBD Kabupaten Bantul memiliki 3 satuan tugas. Yang pertama, Pusdalops sebagai pusat pengendali operasi dan pusat data dan informasi. Informasi untuk armada nanti sudah dan peralatan ready bila mana diperlukan. Kedua, tim reaksi cepat atau TRC. Responder apabila ada suatu informasi kejadian yang masuk ke BPBD. Ketiga, penanggulangan bahaya kebakaran atau PBK. Saat ini ada 7 pos PBK di Kabupaten Bantul. Pos Induk, Pos Kasihan, Pos Banguntapan, Pos Imogiri, Pos Sedayu, Pos Piungan, dan Pos Pundong. Sebelum kita pahami lebih lanjut tentang sekolah siaga bencana, apa sih pengertian bencana itu? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itulah tadi pengertian bencana. Dan di Kabupaten Bantul, kita memiliki 9 ancaman bencana. Antara lain, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, wabah penyakit, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, dan abrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siaga, salam tangguh, salam kemanusiaan. Sedikit akan kami sampaikan terkait dengan upaya-upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bantul. Secara sekilas perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berada di wilayah daerah Jakarta yang mempunyai 9 potensi ancaman bencana, yang mana beberapa ancaman bencana tidak dapat kita prediksi kapan akan terjadi bencana itu, waktu, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami berharap untuk kita bersama-sama mampu menjadi penolong dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Perlu kami sampaikan, dalam rangka upaya penanggulangan bencana, pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Bantul tidak akan mungkin bisa melakukan upaya penanggulangan bencana secara kelembagaan sendiri, namun perlu sinergitas bersama dengan semua pihak. Apalagi sekarang di dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana ini, kita sudah mengenal yang namanya pentahelik dalam upaya penanggulangan bencana, yang mana pentahelik itu adalah sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat.
Dari kelima komponen itu diharapkan akan mampu menjadi kolaborasi yang mantap untuk menjawab tantangan dalam upaya penanggulangan bencana. Ini yang menjadi harapan kita ke depan. Dalam rangka upaya mengatasi permasalahan kita bersama untuk pengurangan risiko bencana, pemerintah Kabupaten Bantul dan hal ini BPBD Kabupaten Bantul juga membuat sebuah program prioritas, yaitu membentuk sekolah siaga bencana. Kenapa sekolah harus menjadi sekolah siaga bencana? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa anak-anak adalah aset yang harus kita lindungi. Yang kedua adalah 25% waktu anak-anak adalah dilakukan di sekolah atau dihabiskan di lingkungan sekolahan. Yang ketiga, kami berharap dengan dibentuknya sekolah siaga bencana, anak-anak diharapkan mampu untuk menjadi katalisator serta agen-agen pembaruan serta informasi kebencanaan, baik di lingkungan sebayanya maupun di lingkungan keluarganya. Ini yang harus kita terus perjuangkan untuk membangun seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul siap siaga dalam upaya menghadapi ancaman bencana. Dalam kondisi kesulitan karena adanya pandemi COVID-19 atau lebih dikenal dalam kondisi virus corona 19 ini, kami berharap dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat khususnya di lingkungan sekolah bahwa terkait dengan kondisi pandemi ini merupakan tanggung jawab kita bersama, tak terkecuali seluruh keluarga besar masyarakat Kabupaten Bantul, wabil khusus di lingkungan sekolah kita masing-masing. Kami berharap di sekolah ini juga memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten melalui dinas pendidikannya masing-masing. Dengan demikian kami berharap bahwa di lingkungan sekolah juga bisa menjadi sebuah agen untuk bisa membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dan kami berharap bahwa anak-anakku tidak perlu resah, tidak perlu takut berlebihan, tapi yang paling penting bagaimana upaya kita bersama-sama untuk saling menjaga jarak di antara kita bersama supaya memutus mata rantai ini bisa cepat segera kita atasi di wilayah Kabupaten Bantul dalam rangka upaya pemulihan dari kasus pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu kami berharap para siswa, ibu bapak guru, bagaimana peran kita masing-masing dalam rangka upaya penanggulangan bencana. Oleh sebab itu kami berharap untuk mengetahui lebih jauh, ikuti penjelasan lebih lanjut terkait dengan kondisi saat ini di wilayah Kabupaten Bantul pada saat pandemi COVID-19. Ya, kita jadi paham ya sekarang kenapa kita harus melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan bencana. Karena kita tinggal di wilayah dengan ancaman bencana dan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai siswa di sekolah yang baru. Pertama, kenali tempat-tempat yang aman dan yang kurang aman di lingkungan sekolah.
2. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul di sekolah. Tiga, tata ruangan kelas menjadi aman dan mempermudah akses. Pastikan tidak menaruh benda-benda yang mudah jatuh di atas almari. 4. Meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan. 5. Mengikuti latihan tentang penanganan bencana. 6. Aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. 7. Apabila terjadi kondisi darurat, jangan panik. Ikuti perintah orang dewasa atau guru. Apabila terjadi goncangan atau gempa bumi, segera menuju ke lapangan terbuka. Namun, apabila kesulitan, berlindunglah di bawah perabot kelas yang kuat dan mampu menopang reruntuhan. Apabila ada asap karena terjadi kebakaran, tutup hidung dan keluarlah melalui pintu yang aman dengan merunduk. 8. Hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Dalam kondisi pandemi, upaya-upaya pengurangan risiko tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan. Maksimalkan penggunaan alat-alat komunikasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang penanggulangan bencana. Itulah tadi beberapa langkah yang dapat kita lakukan sebagai aplikasi upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker.